يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabarnya sehat semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita, suri tauladan terbaik sepanjang kehidupan, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini saya
bisa bersilaturahim dengan bapak dan ibu alumni SMA 2 angkatan 79. Masya Allah ya. Mungkin tadi ada yang 77 katanya. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di sini senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan setiap aktivitas kita diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kalau saya lihat wajah-wajahnya, ini wajah-wajah penuh masalah. Betul tidak, Bu? Betul tidak? Ada yang merasa tidak punya masalah? Hah? Bapak ada yang merasa gak punya masalah, Pak? Saya 2 bulan lalu ngisi halal bihalal di Sentul. Saya tanya juga, ada yang merasa tidak punya masalah? Di belakang ada ngangkat tangan ibu-ibu, Ustadz, saya gak punya masalah, saya merasa gak punya masalah. Saya bilang, Ibu, justru itulah masalahnya. Ibu tidak sadar bahwa ibu sedang punya masalah. Karena hidup ini 24 jam isinya masalah, ujian. Kita sering baca dalam surah Al-Mulk, surah Tabarok ya. Allah berfirman di ayat 2, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah di ayat ini, alladzi khalaqal maut, Allah yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan juga kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Jadi hidup ini isinya adalah ujian. Hidup ini isinya adalah masalah. Bahkan mustahil Ibu, Mbak, kalau kita minta sama Allah, ya Allah jadikan saya gak punya masalah, bisa tidak? Gak bisa. Karena 24 jam hidup kita isinya adalah masalah. Saya tanya, orang sukses itu dalam bidang apapun ya, sukses jadi pemimpin, sukses jadi pengusaha, sukses apapun, orang sukses itu masalahnya sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak, Pak? Banyak ya. Berarti kalau mau sukses harus banyak. Pulang dari sini kalau merasa tidak punya masalah, langsung ibu bilang, saya mau cari masalah. Apa tujuannya? Pengen jadi orang sukses. Orang sukses itu mereka yang bisa menyelesaikan banyak masalah dalam hidupnya. Bahkan untuk masuk surga pun, ketika kita mengaku diri kita beriman pun, sama Allah dikatakan kita akan diuji dengan masalah. Ibu nanti buka di Quran surat Al-Ankabut ayat kedua, surat ke-29 ayat kedua. Allah berfirman di ayat tersebut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira an yutraku, mereka akan dibiarkan, an yaqulu amanna, setelah mereka mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka belum pernah difitnah. Apa makna fitnah? Kata para ulama, fitnah di dalam Al-Quran itu memiliki 11 makna. Memiliki 11 makna. Orang Indonesia kalau disebut fitnah itu dalam bayangannya adalah menuduh tanpa bukti. Padahal fitnah itu ada 11 maknanya. Apa salah satunya? Al-ikhtibaru wal ibtila, yaitu ujian dan cobaan. Jadi namanya kehidupan, hidup itu pasti akan selalu diuji oleh Allah, baik dengan kesempitan ataupun dengan kesenangan. Jadi jangan menganggap, Bu, kalau lagi senang, lagi banyak uang, lagi banyak waktu luang, lagi sehat, itu jangan menganggap, wah ini bukan ujian, ini bukan masalah. Justru ujian, masalah
datang dalam dua bentuk. Kadang dalam bentuk kebahagiaan, kadang dalam bentuk kesengsaraan. Kadang kesenangan, kadang kesedihan. Itulah ujian, masalah. Bahkan Nabi SAW menyampaikan kepada kita dalam salah satu riwayat, kata Nabi, la akhsha alaikumul faqra. Aku tidak takut kalian diuji dengan kefakiran. Aku nggak takut, kata Nabi, kalian diuji dengan kefakiran, dengan kemiskinan, dengan kesulitan. Kenapa? Karena ketika orang diuji dengan kesempitan, kemiskinan, kefakiran, ternyata banyak orang yang lulus. Tapi apa kata Nabi? Walakin akhsha an tuftaha lakumud dunya. Yang jauh aku lebih takutkan tatkala dibukakan kepada kalian pintu-pintu dunia. Jadi yang Nabi takutkan buat kita sebagai umatnya bukan ujian dalam bentuk kesempitan. Justru yang lebih bahaya itu ternyata ujian dalam bentuk kelapangan, ujian dalam bentuk kesenangan. Itu lebih berbahaya. Kenapa? Kalau orang diuji dengan kesempitan, kefakiran, banyak yang lulus. Tapi ternyata sedikit, Pak Bu, yang lulus ketika diuji dengan kesenangan. Itu sedikit. Ibu pulang dari masjid sekarang, ya, tiba-tiba sendal hilang. Pasti ibu sadar, oh ya Allah, mungkin ini ujian. Mudah-mudahan nanti diganti dengan sendal yang lebih baik. Itu ketika diuji dengan kesempitan. Tapi sebaliknya, pulang dari masjid ibu, ternyata ada orang di gerbang masjid, ada yang ngasih uang per orang 5 juta. Per orang berapa juta? 5 juta. Ibu akan bilang itu ujian atau rezeki anak soleh. Kadang-kadang kita bilang, wah alhamdulillah dapat rezeki anak soleh. Padahal itu pun ujian, bukan? Ujian, Bu. Sakit ujian, sehat juga ujian, sibuk ujian, lapang juga ujian. Maka hidup ini gak akan lepas dari yang namanya ujian, masalah. Maka bagaimana tugas kita sebagai seorang muslim adalah menikmati ujian, menikmati masalah. Sebagaimana Rasulullah SAW. Makanya di kesempatan ini judulnya adalah Rasulullah SAW teladan sepanjang masa. Nah, kita hari ini sambil memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ditanya siapa contoh terbaik dalam kehidupan, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Salah satu ayat di dalam Al-Quran yang sering dibacakan kalau di majelis-majelis Maulid, yaitu surah Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman di ayat itu, kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah berfirman di ayat ini yang artinya laqad kana lakum, sungguh ada bagi kalian, bagi kita, fi Rasulillahi, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Contoh, suri tauladan yang baik. Jadi ada istilah uswah, ada istilah qudwah. Kalau uswatun hasanah itu semua bidang. Nabi itu kan bukan hanya nabi. Nabi seorang nabi, nabi pemimpin keluarga, nabi seorang ayah, nabi komandan perang, nabi pemimpin negara. Perannya banyak. Dan semua yang diperankan oleh nabi semuanya adalah contoh teladan yang baik buat kita sebagai umatnya. Bahkan Bu, kalau kita lihat Nabi SAW disebutkan
oleh para sahabat, jangankan begitu, Nabi itu manusia yang fisiknya paling sempurna, manusia yang fisiknya paling sempurna itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik, salah seorang pelayannya Nabi, pernah mengatakan, ditulis oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kata Sayyidina Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marbu'an, badannya paling ideal. Kalau ditanya, Bu, kita semuanya di sini cinta sama Nabi? Pengen ketemu sama Nabi? Pengen masuk surga? Masya Allah. Coba yang mau masuk surga angkat tangannya. Masya Allah. Oh Masya Allah, banyak ya. Yang gak ngangkat tangannya ragu-ragu kayaknya. Saya tanya lagi, yang mau masuk surga angkat tangannya. Masya Allah. Takbir. Saya tanya sekali lagi, yang mau masuk surganya sekarang angkat tangannya. Oh ada juga. Kalau ditanya sekarang, nanti aja Ustaz. Nanti aja katanya. Kalau pengen masuk surga, kalau cinta dengan Nabi, maka kita kenali Nabi. Satu waktu ada jamaah, Ustaz, saking saya kangen sama Nabi, rindu sama Nabi, alhamdulillah semalam saya mimpi ketemu dengan Nabi. Saya mimpi ketemu Nabi. Saya tanya, memang gimana ciri-ciri Nabi? Oh Masya Allah Ustaz, saya terkesan semalam Nabi itu pakai jubah putih, pakai sorban putih, pakai imamah putih, rambutnya putih, jenggotnya putih, semuanya putih. Saya kemudian agak mikir, ini Nabi atau siapa? Kok putih semua? Sebab dalam hadis Nabi ketika wafat itu jenggotnya yang putih hanya 10-16 helai, rambutnya hitam, jenggotnya masih hitam. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik mengatakan hanya 10-15 helai jenggot Nabi yang warnanya putih. Nabi itu, Pak, kalau bicara Nabi, diangkat jadi Nabi usia berapa tahun? 40. Dakwah di Mekah 13 tahun. Setelah dakwah di Mekah 13 tahun, Nabi hijrah ke Madinah. Berarti hijrah ke Madinah usia 53 tahun. Hijrahnya bukan naik bis, bukan naik kereta cepat, naik unta. Berapa perjalanannya? Kurang lebih 8 hari. Jadi Mekah Madinah itu jaraknya 450 km. Yang pernah haji atau umroh pasti tahu, Mekah Madinah itu bukan Bogor Jakarta, bukan. Ya bisa jadi Bogor kemananya? 450 kilo itu kemana? Surabaya bisa jadi. 450 kilo jalan pakai unta. Usia 53 tahun. 55 tahun Nabi perang Badar. Ibu kita 55 tahun ngapain, Pak? Bapak 55 tahun ngapain, Pak? Siap-siap ngurus surat pensiun kan? 55 itu siap-siap, oh bentar lagi pensiun. Nabi 55 tahun baru ikut perang Badar dan jadi komandan perang. Makanya kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi itu bentuk fisiknya paling ideal. Ya, bagaimana idealnya fisiknya Nabi? Disebutkan kata Sayyidina Anas, Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, rambutnya tidak lurus, tidak keriting, badannya atletis, kulitnya putih bersih. Sampai ada seorang sahabiyah namanya Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Kata Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah, aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan sebelum dan sesudah ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bicara Nabi paling tampan, paling sempurna fisiknya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kebanyakan kita, Ibu, kalau disebut Nabi paling tampan, di benak Ibu Nabi siapa? Nabi Yusuf. Sampai orang tua saya dulu kalau lagi hamil
Tiap malam yang dibaca surat Yusuf, surat Maryam, Yusuf, Maryam, Yusuf, Maryam. Pengen anaknya mirip Nabi Yusuf, pas keluar tetap aja mirip bapaknya. Alhamdulillah ya. Kalau mirip Nabi Yusuf nanti khawatir diaku sama tetangga. Ini mah anak saya katanya, bukan anak bukan anak bapaknya. Alhamdulillah. Dan saya sampaikan, kalau setiap surat yang dibaca itu mirip, itu bahaya, Bu. Gimana kalau ibu tiap hari bacanya surat Al-Baqarah, artinya sapi betina, ya, pas keluar suaranya bukan suaranya mo kunaon, Bu, eta sora orokna. Ngerti bahasa Sunda, Bu? Orang Bogor mah harus ngerti ya, apalagi tahun 79 ya. Nah, kenapa ini bayinya kok suaranya mo? Oh, dulu sering baca surat Al-Baqarah. Gimana kalau tiap malam yang dibaca itu surat Al-Ankabut, artinya laba-laba, Bu. Pas keluar itu langsung loncat-loncat. Ditanya, who am I? I'm Spider-Man gitu. Saya Spider-Man gitu. Gara-gara sering baca surat Al-Ankabut. Maka silahkan ibu baca surat Yusuf, silahkan baca surah Maryam, silahkan baca surah Muhammad, Ibrahim dan seterusnya. Berharap bukan hanya fisiknya yang mirip, tapi yang lebih utama adalah akhlaknya. Karena Nabi SAW dipuji oleh Allah karena akhlaknya. Dalam surat Al-Qalam Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Rasul, la'ala khuluqin azim, adalah pemilik akhlak yang sangat agung. Jadi kalau bicara kesempurnaan, manusia yang paling sempurna baik dari sisi fisik, perilaku, akhlak, pemikiran, ibadah, peran, itu kita tidak akan pernah habis. Siapa dia? Yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ya, ada seorang orang Amerika itu keturunan Yahudi, namanya Michael Hart. Mungkin ibu pernah dengar Michael Hart. Dia menulis 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dan siapa orang yang pertama dia tulis itu? Dia tulis itu berdasarkan riset, berdasarkan penelitian, ya, berdasarkan riset. Siapa yang ditulis nomor pertama? Yang ditulis nomor pertama oleh Michael Hart, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu kalau bicara Nabi itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah selesai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi teladan sepanjang masa. Sebagai apapun kita, bapak sebagai suami, maka teladan terbaiknya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu sebagai istri, maka teladan terbaiknya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Nabi Muhammad itu sebagai suami itu paling faham tentang bagaimana mengisi emosi pasangannya. Satu waktu Nabi SAW pernah pulang ke rumah istrinya Sayyidatuna Aisyah. Kata Nabi, ada gak, setelah pulang jauh itu, kata Nabi, ada gak mau makan, ada gak lauk pauk? Maka kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, gak ada lauk pauk kecuali hanya cuka. Gak ada lauk pauk kecuali cuka. Karena adanya cuman cuka, kemudian Nabi bilang begini, ni'mal idamu al-khal, sebaik-baiknya lauk pauk adalah cuka. Itu kata Nabi, sebaik-baiknya lauk pauk adalah cuka. Tapi punten ibu, baca hadis ini jangan sepotong, ya. Ibu lihat, cari di Google, oh ketemu hadis sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Tiap suami ibu pulang kerja atau pulang dari luar dikasih cuka, insya Allah penyakit lambung, Bu, ya. Ustadz, bukannya ini berdasarkan hadis? Betul, tapi lihat asbabul wurudnya, lihat sebab adanya hadis itu. Sebab ada hadis itu ketika Nabi pulang dan di rumah tidak ada lauk yang lain kecuali apa? Cuka. Maka Nabi memuji. Sebetulnya ketika Nabi bilang ni'mal idamu al-khal,
sebaik-baiknya lauk pauk adalah cuka, itu Nabi ingin memuji, mengapresiasi istrinya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi Pak, kalau Bapak pulang dari luar ada kegiatan, pulang ke rumah, ternyata ditanya sama Bapak, "Bu, ada lauk apa sekarang?" "Ah, cuman ada ceplok telur." Maka Bapak kalau meniru Nabi harusnya bilang, "Ni'mal idamu ceplok telur." Sebaik-baiknya lauk pauk adalah ceplok telur. Cek ibu teh, "Oh, teu aya mung aya nasi goreng wungkul." Maka kata Bapak, "Ni'mal idamu nasi goreng." Sebaik-baiknya lauk pauk adalah nasi goreng. Nah, inilah Nabi, ya. Bahkan Nabi itu, Bu, Pak, ketika memanggil istrinya itu tidak pernah manggil dengan nama asli. Nabi manggil Siti Aisyah, manggilnya apa? Tahu, Bu? "Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan." Ya. Atau kadang-kadang Nabi manggil, "Ya Aish, ya Aish." Sekarang Bapak sama istri di rumah punya panggilan khusus, Pak? Punya panggilan khusus? Ada ya? Ibu sama suami punya panggilan khusus? Ya, ayah, bunda, bapak, ibu itu kalau di depan anak. Tapi kalau cuman berdua sama suami, walaupun usia tidak muda lagi, tetap harus punya panggilan khusus. Ya, yang bebek. Ada bapak-bapak terinspirasi. "Oke Ustadz, kalau begitu saya nanti mau panggil dengan panggilan khusus dengan istri saya." Akhirnya pas datang ke rumah dipanggil istrinya, "Ya Hajar Aswad," gitu. Tahu Ibu Hajar Aswad? Batu hidung. Jadi ada panggilan khusus. Itulah contoh terbaik dalam kehidupan Nabi. Nabi itu kan sudah 60 tahun, 50 tahun lebih, ya. Tapi kemudian Nabi mencontohkan kepada umatnya kalau memanggil pasangan itu tidak dengan nama aslinya. Bahkan Nabi, Bu, kalau Nabi minum itu biasanya 1 gelas berdua. Jadi 1 gelas berdua itu Siti Aisyah minum, disisakan setengah gelas, kemudian Nabi minum di bekas bibirnya Siti Aisyah. Itu Nabi. Kalau ibu di rumah segelas berdua, apa 1 gelas masing-masing? Kadang segelas masing-masing. Ada namanya lagi, mamah, papah. Betul tidak? Nabi segelas berdua, Pak. Itulah kalau kita mau menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh, sebagai teladan dalam hidup, sebagai seorang suami istri. Ya. Jadi kalau bicara keteladanan banyak ya. Keteladanan Nabi sebagai panglima perang, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pasangan, sebagai anak, sebagai keluarga. Maka ada 3 hal yang ingin saya sampaikan berkaitan keteladanan Nabi sebagai kepala keluarga. Ya, sebagai kepala keluarga. Ini bukan hanya berlaku buat laki-laki, tapi juga berlaku buat ibu. 1, Nabi itu ada 3. Yang pertama, Nabi tidak pernah lupa mendoakan. Kalau berkaitan dengan keluarga, Nabi itu tidak pernah lupa apa, Bu? Mendoakan. Jadi yang pertama, poin yang pertama adalah doa. Saya ingin garis bawahi, kadang banyak orang yang menganggap sepele doa, hingga menganggap doa itu sebagai pelengkap. Ini keliru, ini salah. Yang tepat, doa itu adalah yang utama. Pelengkapnya ikhtiar, usaha. Banyak di antara kita usaha dulu, ikhtiar dulu, doa di ujung. Harusnya doa dulu, pelengkapnya adalah ikhtiar. Tapi kita juga gak boleh doa saja tanpa gak pakai usaha, gak bisa. Itu namanya kalau orang berdoa tapi gak pakai usaha, itu namanya orang malas. Ada orang usaha saja, ikhtiar saja, tapi gak pakai doa, ini namanya orang sombong. Jadi dua-duanya harus ada. Doa harus ada, ikhtiar harus ada, usaha harus ada. Cuman kalau ditanya mana yang harus didahulukan, doa dulu apa ikhtiar dulu? Ternyata kalau kita lihat, Bu,
Ya, Nabi mengajarkan utamakan doa dulu, baru sisanya adalah ikhtiar, usaha. Kadang banyak kita itu terlalu menyandarkan diri pada ikhtiar, ya. Padahal harusnya utamakan doa baru usaha. Karena begini, satu usaha, satu aktivitas pasti diapit oleh dua doa. Contoh, ibu masuk ke masjid ini, ada doanya? Ada. Apa doa masuk masjid? Kadang ada doa masuk masjid, ikut pengajian, mau ke masjid baca doa, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Akhirnya di masjidnya apa? Ustadznya ceramah, ibu di belakang. Ternyata karena salah baca doa. Nah, maka utamakan dalam hidup ini yang namanya apa? Doa. Maka ibu jangan pernah nganggap sepele doa, ya. Kenapa begitu, Ustadz? Kita lihat contoh Nabi. Nabi itu kalau datang sahabat kecil, ada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas datang kepada Nabi, didoakan. Apa doanya Nabi buat Sayyidina Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma, ya Allah, faqihhu, berikanlah pemahaman padanya, fiddin, dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan padanya takwil. Takwil di sini maknanya ilmu tafsir. Makanya salah seorang ulamanya sahabat itu adalah Abdullah bin Abbas. Nabi wafat usianya baru 15 tahun, tapi sudah jadi ulama. Berkat apa? Berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Datang lagi Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik itu diserahkan oleh ibunya namanya Ummu Sulaim, usianya 10 tahun, didoakan sama Nabi. Apa doa Nabi buat Sayyidina Anas bin Malik? Ini doa, Pak. Kalau anak kita pengen jadi orang kaya, usianya panjang, hartanya banyak, ya, baca doa ini. Karena ini doa buat Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW. Doanya begini, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi wa adkhilhul jannah. Itu doa dari Nabi. Ibu hafal? Kalau gak hafal kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi wa adkhilhu al-jannata. Sekali lagi, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi wa adkhilhu al-jannata. Sekali lagi, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi wa adkhilhu al-jannata. Nah, kalau belum hafal ada yang direkam, nanti minta rekaman. Apa artinya, Ustaz? Allahumma, ya Allah, akthir malahu, perbanyak hartanya. Doa Nabi buat Sayyidina Anas. Ya Allah, perbanyaklah hartanya. Maka Anas bin Malik itu, Pak, setelah Rasul wafat, beliau punya kebun kurma. Kalau orang lain kebun kurma itu panen 1 tahun sekali, Anas bin Malik panen setahun 2 kali. Bahkan termasuk orang kaya di antara para sahabat. Allahumma akthir malahu, ya Allah, perbanyak hartanya. Jadi orang kaya Anas bin Malik. Wa waladahu, perbanyak anaknya, kata Nabi. Maka disebutkan anak cucunya Anas bin Malik lebih dari 100 orang, ya, berkat doa Nabi. Wa barik lahu fih, berkahi, panjangkan usianya. Anas bin Malik, kalau ibu baca riwayatnya, beliau salah satu sahabat
yang meninggal terakhir usianya lebih dari 120 tahun, meninggal di kota Basrah di Irak berkat doa Nabi. Dan yang paling penting ujungnya, wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Paket lengkap, orang kaya, anak banyak, panjang usia, masuk surga. Doa Nabi buat Sayyidina Anas bin Malik. Jadi jangan pernah lupa ketika kita melakukan apapun, utamakan doa. Ustadz, anak saya pengen jadi orang soleh, pengen jadi orang berhasil, pengen jadi orang yang bermanfaat. Utamakan dulu doa. Tadi banyak orang yang menganggap doa ini sebagai pelengkap, padahal justru doa ini yang utama. Saya masih ingat dulu, ya, saya waktu itu pengen berangkat umroh, tapi pengen gratis. Saya bilang ke istri, insya Allah tahun depan mau berangkat umroh. Terus istri bilang, emang punya duitnya? Enggak punya. Emang sudah nabung? Enggak punya juga. Terus gimana caranya pengen berangkat umroh gak punya duit, gak nabung? Mau berdoa aja sama Allah, minta aja sama Allah. Akhirnya saya masih ingat betul, tahun 2018 saya minta, saya doa sama Allah agar bisa berangkat umroh, kalau bisa gratis. Bukan kalau bisa, bahkan gratis ya Allah. Doa terus. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam wa nabiyyikal mukarram hajjan wa umratan bi ahsanil hal. Ya Allah, berikan rizki kepadaku agar bisa menziarahi Baitullah, menziarahi nabimu, ya, haji ataupun umroh dalam kondisi keadaan terbaik. Sampai masuk tahun 2019 di bulan April, ya, saya terus berdoa tuh dari Desember, dari November bahkan 2018 sampai April 2019 sebelum datangnya bulan Ramadan. Ketika waktu itu saya lagi kumpul sama teman-teman, datang ibu-ibu. Ustadz, tadi saya sudah ngobrol sama 7 orang teman Ustadz, dan insya Allah saya tadi sudah fix ngobrol, Ustadz dan 7 orang teman Ustadz mau saya berangkatkan umroh gratis. Dalam hati, alhamdulillah, mungkin ini berkat doa-doa yang selama ini saya panjatkan kepada Allah, langsung Allah ijabah. Langsung saya kasih tahu istri, saya kasih tahu orang tua, Mah, insya Allah nanti mau berangkat umroh, mohon doakan. Nanti berangkat umrohnya setelah Ramadan, karena dia menjanjikan hari ke-10, H+10 setelah Idul Fitri. Kata orang tua, iya alhamdulillah, insya Allah didoakan, mudah-mudahan lancar perjalanannya, dimudahkan oleh Allah, selamat, sehat dan seterusnya. Akhirnya kita sepakat dengan si ibu ini buat grup di WA sama 7 orang teman saya, buat grup di WA. Setelah buat grup di WA, setelah 7 hari si ibu ini bilang, Ustadz sudah punya kelengkapan belum buat berangkat? Saya bilang belum. Nah, kalau begitu kebetulan suami saya kerja di imigrasi, mau gak saya bantu? Mau, saya bilang. Apa yang perlu disiapkan? Mungkin sementara Ustadz sama 7 orang teman Ustadz tadi silahkan transfer untuk biaya administrasi buat paspor, suntik meningitis dan seterusnya, 1 juta per orang. Tanpa berpikir panjang, 7 orang itu termasuk saya waktu itu transfer 7 juta. Setelah transfer, 1 orang teman saya nelpon, Ustadz, emang sebelumnya sudah kenal sama ibu ini? Saya bilang belum. Wah, jangan-jangan nih penipuan, bukannya ini teman si Fulan, saya bilang. Kata yang nelpon ini, si Fulan juga baru kenal di situ. Wah, jangan-jangan ini penipuan. Dia ngaku travelnya di Bandung. Akhirnya coba kita cek ke travel yang ada di Bandung. Apa jawaban travel? Kata travel, iya Pak, Bu, hati-hati, ibu ini sudah beberapa kali bawa-bawa nama travel kita dan sudah melakukan penipuan. Qadarullah, saya ditipu. Sudah doa, sudah minta doa sama orang tua, ternyata qadarullah ditipu. Nu ditipu ustadz deh gitunya. Sampai kata ibu, kata orang tua saya, ya mah gak jadi berangkat umrohnya. Kenapa? Ditipu. Ya, kata ibu. Doa, ya sudah doa, minta sama Allah, ternyata apa, Bu? Ditipu, Bu. Ya. Sampai waktu itu masuklah bulan Ramadan. Kan tadi sebelum Ramadan masuk bulan Ramadan.
Tapi saya gak pernah berhenti berdoa, walaupun ditipu, doanya terus. Masuklah bulan Ramadan, saya masih ingat hari kelima bulan Ramadan, saya punya jadwal ngisi kajian di Masjid Alumni IPB di Botani situ kan. Saya ngisi dari asar sampai maghrib. Nah, di maghrib itu yang jadi imam adiknya Syekh Ali Jaber, Syekh Muhammad Jaber. Pas buka puasa kita ngobrol di sekretariat, ngobrol dari A sampai banyak lah. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, Syekh Muhammad bilang begini, Ustadz, tahun ini ada rencana berangkat umroh atau tidak? Enggak Syekh. Kalau begitu insya Allah tahun ini saya ajak antum buat berangkat umroh. Alhamdulillah. Cuman ketika Syekh Muhammad bilang gitu saya tidak terlalu senang. Kenapa? Sebab pernah ditipu. Jangan-jangan Syekh Muhammad cuman mujamalah doang. Mujamalah tuh basa-basi doang. Karena orang Arab tuh kadang-kadang nanti saya ajak sini, ternyata basa-basi. Ya, saya tidak bilang ke orang tua, saya tidak bilang ke ini, tukeran nomor dan seterusnya. Tapi doanya lanjut terus. Sampai selesai bulan Ramadan, gak ada kabar. Gak ada kabar sama sekali. Dan saya udah hampir-hampir lupa. Tapi doanya terus. Saya mudik ke kampung, silaturahim ke rumah nenek, pulang dari rumah nenek ternyata dapat WA dari Syekh Muhammad. Kata Syekh Muhammad, Ustadz, insya Allah sebagaimana pernah kita ngobrol, keberangkatan umrohnya jadi nanti di bulan Oktober 2019 tanggal 20 bareng saya, kata beliau. Ya, apakah senang? Belum juga. Jangan-jangan nanti gak jadi lagi karena pernah ditipu gitu ya. Ya, sampai setelah pulang kampung saya pulang lagi ke Bogor, beliau nyuruh main ke kantornya di Jakarta, di Jakarta buat flyer dan seterusnya. Fotonya itu foto saya sama Syekh Muhammad. Nanti berangkatnya tanggal 20 bulan Oktober. Ya, sampai ditunggu di bulan Oktober, alhamdulillah walaupun mundur, akhirnya dengan izin Allah saya jadi berangkat umroh, Bu. Gratis, bahkan dikasih ongkos sama beliau. Yang lucu, Syekh Muhammadnya gak jadi berangkat karena visanya gak keluar katanya. Jadi cuman saya yang berangkat. Seakan-akan Allah itu, kamu minta nih sama aku, ya aku kasih. Tapi memang Bu, namanya doa, kadang-kadang doa itu diuji dulu sama Allah. Kadang-kadang doa itu apa? Diuji dulu sama Allah. Kita serius gak doanya? Banyak diantara kita ketika berdoa gak serius. Ya, kalau mentok berhenti berdoanya. Nabi tidak ngajarin gitu. Karena namanya doa itu akan dikabulkan oleh Allah bukan di waktu yang cepat, Bu. Tapi doa akan dikabulkan oleh Allah di waktu yang tepat. Saya banyak menemukan ya, doa ini luar biasa, Bu. Saya satu waktu ngisi kajian fikih di satu masjid. Ngisi kajian fikih di satu masjid. Ada satu orang, Bu, salah satu jamaah kami, ini yang ikut kajian badannya bertato semuanya. Sampai wajahnya tatoan, ininya tatoan gitu. Selesai ngaji dia tanya, Ustadz, dia kemudian mengutip salah satu ibarah, salah satu ungkapan dari kitab kuning, dari kitab gundul. Akhirnya saya terkesan, nih orang bertato tapi bisa baca dan bisa hafal kitab gundul. Ini peserta aja jangankan kitab gundul, yang gondrong aja belum tentu bisa baca. Ini bertato kok bisa baca kitab gundul, saya bilang. Saya tanya, Kang, dari mana emang? Oh, saya dari sini katanya. Dia sebut satu daerah. Dulu pernah mondok. Ya Ustadz, dulu saya pernah masuk pesantren. Tapi masuk pesantren sambil sekolah. Ya, jadi masih tahu tuh baca kitab gundul, nahwu saraf, balaghah, ya, kitab-kitab kayak Safinah, Jurumiyah itu masih bisa, kata beliau. Tapi satu waktu karena sambil sekolah, saya masuk dunia hitam ketika sekolah itu. Masuk dunia hitam. Ya, sampai puncaknya saya masuk grupnya anak-anak pang. Tahu anak pang, Bu? Yang rambutnya suka gitu kan? Bertato dan seterusnya. Terus dia bilang, sampai seluruh badan saya, semua badan saya ditato. Saya pulang ke rumah dan ayah saya bilang, kamu bukan anak aku lagi. Jadi sama ayahnya sudah diusir. Tapi yang luar biasa, kata dia,
yang luar biasa tuh ibu. Namanya ibu kan kadang-kadang suka gak tega. Sejahat apapun anak, tetap namanya ibu tuh suka kasih sayangnya. Walaupun ayah juga kasih sayang, tapi caranya bisa berbeda. Dan ibu saya itu Ustaz, Masya Allah, saya lihat ya, tiap waktu itu gak pernah berhenti sholat tahajud mendoakan saya supaya saya jadi orang baik, kata beliau. Tapi saya belum jadi orang baik juga. Ibu tuh selalu berdoa, kalau saya pulang, nak insya Allah kamu pasti jadi orang baik. Ya, saya pulang, nak insya Allah kamu jadi orang baik, nak insya Allah kamu jadi orang baik. Sampai satu waktu ayahnya meninggal. Ya, satu waktu ayahnya meninggal, dia belum berubah juga. Pulang ke rumahnya, kata ibunya, nak insya Allah kamu jadi orang baik. Ya, sampai satu waktu ibunya sakit keras, dan qadarullah apa yang terjadi, ibunya juga meninggal. Dan setelah ibunya meninggal, dia merasa kehilangan orang yang paling menyayangi dia. Kemudian setelah itu dia menyesal atas perbuatannya, dan beliau bilang, mulai saat ini saya mau bertaubat, mulai saat ini saya mau berubah. Akhirnya apa? Alhamdulillah, sejak saat itu Ustaz, saya mulai berubah, saya mulai bertaubat, saya mulai belajar lagi jadi orang baik. Dan ketika mendengar cerita itu, ya, saya jadi terfikir, inilah luar biasanya doa, terutama doa orang tua buat anak. Karena kata Nabi, salatu da'watin la turad, ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Siapa salah satunya? Da'watul walidi liwaladihi, doa orang tua buat anak. Jadi ibu kalau punya anak, mohon maaf, sebandel apapun anak kita, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Ustadz saya udah doakan, Ustadz saya udah nasihati, Ustadz saya sudah ceramahi, tapi kok belum berubah juga. Ingat, Allah mengabulkan doa bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat. Boleh jadi mungkin berubahnya sebulan lagi, Ustadz sebulan lagi juga gak berubah, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Kalau gak berubah juga, mungkin ketika kita sudah meninggal, Allah akan merubah dia menjadi orang baik. Harus yakin, namanya doa itu pasti berpengaruh. Dan Nabi, kalau kita lihat Nabi sebagai teladan yang baik, kalau ada sahabat-sahabat kecil, anak-anak kecil, Nabi tidak pernah melupakan doa. Makanya ada doa Nabi buat Ibnu Abbas, ada doa Nabi buat Anas bin Malik, ada doa Nabi buat Abdurrahman bin Auf. Nabi utamakan doa. Ustadz, saya sudah berdoa, tapi kok belum berpengaruh juga. Kata para ulama, ada 3 syarat bu, agar doa kita itu cepat dikabul sama Allah. Berapa syarat? 3. Apa syarat yang pertama agar doa kita cepat dikabul? 1, kata Nabi disebutkan dalam salah satu hadis yang artinya, doa setiap hamba akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Ini pertama. Jadi Pak, kalau berdoa minta apapun sama Allah, doa pasti dikabulkan, tapi akan lebih cepat dikabulkan lagi. Syarat pertama, ketika doa kita tidak tergesa-gesa. Kadang kita kalau berdoa, kadang tergesa-gesa ketika berdoanya, kadang tergesa-gesa ketika pengen cepat dikabulkan doa kita. Padahal tadi namanya doa itu bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat. Ya, kita berdoa terus saja sama Allah. Ya Allah minta, ya Allah pengen ini, pengen itu. Jangan tergesa-gesa. Karena Allah paling tahu kesiapan kita. Karena Allah paling tahu siapa diri kita. Yang kedua, doa kalau pengen cepat dikabul, kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi SAW, ud'ullaha, berdoalah kamu kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kamu yakin doamu akan diijabah. Berapa banyak di antara kita kalau berdoa tapi ragu-ragu, ya Allah pengen ini, ya Allah pengen itu, tapi dalam hati ragu-ragu, itu gak akan diijabah. Karena kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, doalah kamu sama Allah dan kamu yakin doamu akan diijabah, akan dikabul. Setiap doa pasti dikabul. Makanya pas doa itu harus yakin dalam diri bahwa doa saya pasti dikabulkan Allah. Jadi 1, tidak tergesa-gesa. Yang kedua, yakin doa kita akan dikabul, cepat atau lambat, awal atau akhir. Yang ketiga, agar doa kita dikabul,
istimrar, terus menerus. Seandainya tadi saya berdoa, mungkin ketika ditipu ya udah berdoanya sudah, nggak berdoa lagi, ceritanya tidak tahu gitu. Tapi karena Allah, Nabi ngajarkan kita kalau berdoa itu harus terus menerus, ya, sampai kemudian didapatkan, dan itulah yang terbaik. Ya, jadi 3, 1 tidak tergesa-gesa, 2 yakin doa kita akan dikabul sama Allah, diijabah. Yang ketiga terus menerus. Ini 3 syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah maka ya, hal pertama yang tidak pernah dilupakan oleh Nabi dalam hidup adalah doa. Doa. Yang kedua, ya, yang kedua, Nabi sebagai kepala rumah tangga, satu doa. Yang kedua, Nabi selalu mengingatkan kepada kita tentang hak dan kewajiban. Suami istri punya hak dan kewajiban. Laki-laki punya kewajiban untuk menafkahi, istri punya kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada suami, dan seterusnya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, karena waktu kita terbatas, ya, yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi, jadi 3M. 1 mendoakan, M yang kedua mengenali hak dan kewajiban, M yang ketiga memaafkan. M yang ketiga apa? Memaafkan. Karena pasangan kita, anak kita itu tidak sempurna. Namanya manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Kata Nabi, kullu bani adama, setiap anak Adam itu khotta'un, pasti punya salah, pasti punya dosa. Wa khairul khotta'in, dan sebaik-baiknya orang yang punya salah, sebaik-baiknya orang yang berdosa, at-tawwabun, mereka yang bertaubat kepada Allah. Maka sering-sering ibu memaafkan. Memaafkan diri sendiri, memaafkan pasangan, memaafkan anak, ya. Bahkan dianjurkan juga sebagai orang tua, kadang kita punya salah sama anak, maka silahkan ibu minta maaf sama anak. Walaupun kadang itu berat. Kadang kedurhakaan itu bukan hanya dari anak kepada orang tua, punten, kadang-kadang orang tua pun bisa berlaku durhaka kepada anaknya. Maka kalau kita bicara Nabi tidak akan pernah selesai. Saya 1 poin aja, bagaimana Nabi sebagai kepala rumah tangga. 3 hal tadi, 1 mendoakan, 2 mengenali hak dan kewajiban, yang ketiga memaafkan. Dan orang yang memaafkan, kata Nabi SAW, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Saya kembalikan ke pembawa acara. Kalau masih ada waktu boleh, kalau mau tanya jawab. Tapi kalau tidak ada ya silahkan. Saya serahkan sepenuhnya kepada pengatur acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.